kasih Anda masih di Sapa Malang bersama saya Huda Nusantara dan juga bersama dengan Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama ada Ibu Rida. Ibu, ini yang menjadi sangat menarik adalah ini adalah role model baru pertama, masih percontohan. Pasti masih banyak masyarakat yang ragu-ragu, terus kemudian lihat dulu lah tahun pertama bagaimana. Dan tentu sebagai program pemerintah kita berharap program ini jalan terus kan, Bu. Nah, apa yang kemudian menjadi kesulitan, kendala selama 2 pekan ini mulai beraktivitas di sekolah rakyat ini, dan sebagai role model teknik apa sih, teknik khusus apa yang diterapkan agar ya ini layak begitu, sekolah ini layak dan masyarakat percaya gitu loh, karena tidak berbeda dengan sekolah lainnya. Oke, baik, memang benar ini adalah program baru dan tantangan besar ya untuk bagaimana memulainya, dan banyak mata yang memandang sebagai program baru ya, jadi semacam pertaruhan untuk tahun awal ini. Tantangannya tentu saja karena kami dalam proses merakit sambil belajar, jadi kami melihat dari kebutuhan. Nah, itu yang kami lakukan. Jadi sambil jalan, sambil kami evaluasi secara terus-menerus, ini kira-kira kurangnya di mana, apa yang harus diperbaiki, apa yang harus dibenahi. Jadi sambil jalan, sambil belajar. Memang itu yang kami lakukan untuk mengatasi tantangan yang ada. Jadi evaluasi terus dilakukan tiap harinya, baik dari sisi guru, pengajarannya, maupun dari sisi pengasuhannya oleh wali asuh, wali asrama. Jadi koordinasi terus-menerus dan perbaikan yang terus-menerus. Terus melakukan perbaikan, terus melakukan evaluasi, karena itu kuncinya agar sekolah rakyat ini bisa berjalan dengan baik ya sebagai role model. Tadi sempat disinggung wali asuh, beberapa waktu lalu sempat ada informasi masih kekurangan wali asuh. Nah, sebenarnya konsepnya gimana nih, Bu? Berapa siswa yang ditangani oleh satu wali asuh, dan wali asuh ini nanti tugasnya seperti apa? Oke, memang untuk kebutuhan wali asuh itu kami masih kurang ya, dan ini dalam proses penyediaan oleh Kemensos. Untuk wali asuh idealnya satu wali asuh nanti menangani 10 sampai 15 siswa. Jadi kami saat ini masih ada 5 wali asuh, jadi mungkin ada perlu tambahan lagi. Nah, role wali asuh di sini sangat penting karena wali asuh sebagai pengganti orang tua, bukan pengganti ya. Maksudnya selama di sekolah wali asuh itulah sebagai orang tua siswa. Jadi kalau ada anaknya sakit atau apa, nanti dia akan ya mengambil peran di sana, mendampingi proses belajarnya. Kalau ada nanti perlu komunikasi dengan orang tua pun juga melalui wali asuh. Jadi poin yang sangat penting ya dalam sekolah rakyat ini, peran wali asuh. Oke, saya tadi saudara sebenarnya saat datang juga sempat melihat ada wali asuh yang sedang mendengarkan curhatan salah satu siswa ini ya. Karena gitu ada Bu ya yang sudah, saya pengen pulang, saya pengen pulang pergi sekolah, boleh nggak? Ada nggak Bu? Menemui nggak seperti itu? Ada saja, apalagi ini masih SD ke SMP ya, itu anak-anak masih keterikatan dengan orang tuanya juga masih sangat melekat. Nah, itu yang menjadi tantangan juga di minggu-minggu awal ini. Nah, wali asuh bekerja sama dengan wali kelas saling menguatkan anak-anaknya supaya ya semangat dan mau terus belajar di sini. Oke, ini adalah role model masih pertama, dan jika kita berpikir kemungkinan, itu kita harus berpikir positif ke depannya Bu ya. Kemudian jika nanti melihat, wah ini keren juga nih sekolah di sini. Nanti tahun depan siapa tahu sudah nggak jemput bola lagi Bu, masyarakat yang aktif nih ke sini. Nah, mekanismenya seperti apa Bu untuk tahun ajaran ke depan nanti? Nampaknya demikian ya, tahun pertama ini kan pergulatan ya, semuanya melihat, dan kami berharap tahun depan masyarakat semuanya sudah tertarik dan berbondong-bondong untuk menyekolahkan putra-putrinya di sekolah rakyat. Nah, mekanismenya seperti apa? Kita nampaknya harus mengikuti dulu ya arahan dari Kemensos nanti seperti apa. Jadi saya belum bisa menjawab untuk hal itu. Kita tunggu nanti informasinya, pasti kami informasikan secara masif melalui media. Baik, terima kasih penjelasan yang sangat lengkap begitu ya dari Bu Rida. Tapi tentu saja program pemerintah ini ya saudara ya, harus kita kawal dengan baik. Kita kawal bersama agar berjalan efektif begitu, berjalan maksimal, berjalan dengan baik. Pengawasan masyarakat tentu penting, dan sekolah rakyat ini sebagai sekolah rakyat pertama, sebagai role model, tentu kita juga harus mengawalnya, melihat bagaimana dan apakah berjalan dengan baik, bisa nggak berlanjut di tahun-tahun berikutnya begitu Bu ya. Dan yang penting adalah yang harus saya sampaikan adalah pendidikan ini adalah hak semua anak Indonesia. Betul. Pendidikan yang merata, bukan pendidikan yang hanya berangkat ke sekolah, tapi harus lengkap mendapatkan ilmu yang bermanfaat, kemudian juga kegiatan sosialnya berjalan, bakat-bakatnya tersalurkan. Dan sekolah rakyat ini adalah sebagai wujud dari harapan tersebut, pemerataan akses pendidikan untuk seluruh kalangan, termasuk kalangan warga prasejahtera.
Demikian Sapa Malang pada hari ini, terima kasih banyak. Terima kasih. Semoga tentu saja kita berharap anak-anak bisa kerasan ya. Amin. Kemudian kurikulum berjalan dengan baik, sekolah berjalan dengan baik. Terima kasih atas waktunya Bu Rida, dan demikian Sapa Malang hari ini. Sampai jumpa di Sapa Malang selanjutnya. Saya Hilda Nusantara dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.